warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meni Fanima Turiska Fitri dari kelas 10 IPS 1, absen 26. Saya dan juga rekan saya, Tanisa Frederika Irli, akan membahas materi sejarah minat tentang peradaban awal Indonesia. Peradaban awal Indonesia. Akhir periode prasastra ditandai dengan ditemukannya peninggalan tertulis. Peninggalan berwarna-warni pertama yang ditemukan dalam bentuk prasasti dari kerajaan Kutaisi AD sampai abad 5. Prasasti di zaman kuno berbentuk batu yang berisi tulisan. Faktanya, Indonesia memiliki 10 intelijen luas pada awal era Islam sebelum pengaruh asing datang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia telah dapat membuat figur boneka seni arca. Yang kedua, Indonesia dapat mengembangkan seni hias ornamen atau seni batik. Yang ketiga, mengenal pengecoran logam. Yang keempat, melaksanakan perdagangan atau barter. Yang kelima, mengenal instrumen musik gamelan. Dan yang keenam, memahami astronomi. Yang ketujuh, menguasai teknik navigasi dan pelayaran. Yang kedelapan, menggunakan tradisi penyampaian pengetahuan seni wayang. Yang ke-9, menguasai teknik irigasi sawah. Dan yang ke-10, tata masyarakat yang teratur atau sistem tata kota. Nah, di slide samping ini ada contoh-contohnya ya. Perkembangan peradaban Indonesia sebelum pengaruh Hindu di kepulauan. Yang A. Perkembangan teknologi. Dalam pemikiran mereka, manusia menciptakan alat untuk menyelamatkan diri, batu, dan tulang. Awalnya, teknologi ini untuk tujuan praktis. Teknologi juga merupakan ekspresi rasa keindahan, ras yang berkaitan dengan alam, dan ekspresi tindakan spiritual yang terkait dengan iman. Perkembangan teknologi dibagi menjadi dua, yaitu teknologi peralatan hidup dan juga teknologi pelayaran. Teknologi peralatan hidup adalah alat bantu yang dibuat hanya untuk membantu pekerjaan mereka, yang juga sangat sederhana. Saat ini ada 3 tradisi utama pembuatan alat. Yang pertama, tradisi pisau batu tulis. Yang kedua, tradisi alat tulang tradisional. Yang ketiga, tradisi kapak buatan tangan yang dibuat dari Sumatera. Yang kedua, ada teknologi pelayaran. Salah satu fitur perahu yang digunakan oleh nenek moyang kita adalah perahu candik, yang merupakan perahu yang menggunakan bambu atau alat-alat kayu yang dipasang di kedua sisi kapal. Perahu layar ini juga disebut kapal lesung, yang hanya terbuat dari kayu. Kemudian, dalam pengembangan dikenal sebagai teknik pembuatan kapal. Konstruksi kapal di atas kapal tidak digantung pada satu batang pohon saja. Selanjutnya ada kepercayaan. Di Indonesia, tanda-tanda iman telah ditemukan sejak periode pasca Pleistocene, khususnya antara perburuan dan pengumpulan makanan tingkat lanjut. Ini dibuktikan dengan kuburan dan dinding di gua. Dari lukisan dinding atau peninggalan karang kepercayaan publik dan periode Mesolitikum, cetakan dengan latar belakang merah mengandung simbol kekuatan untuk mencegah roh jahat. Lukisan-lukisan di dinding gua di Papua mengembangkan ritual leluhur untuk pergi keluar, upacara pemakaman, upacara untuk tujuan perdukunan, upacara menuntut hujan dari kesuburan, dan mengenang peristiwa tertentu. Diyakini bahwa roh memiliki sifatnya sendiri dalam kehidupan setelah seseorang meninggal. Ada perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan. Untuk menyelamatkan hidup mereka, orang-orang kuno tinggal di dekat sumur di tempat-tempat sungai seperti sungai, danau, atau pantai. Mereka hidup dalam kelompok yang terdiri dari 10 hingga 15 orang. Cara hidup sambil berburu dan mengumpulkan asupan makanan tingkat lanjut sangat tergantung pada alam seperti iklim, kesuburan tanah, dan satwa liar di sekitarnya. Mereka hidup di hutan dan berburu binatang, ikan, mencari pantai di sungai atau laut, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan terdekat seperti umbi, buah, biji, dan juga dedaunan. Partisipasi adalah kewajiban yang dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Deforestasi, membakar semak-semak, menabur benih, mengumpulkan ikan, dan menangkap ikan terjadi di unison. Perburuan dan kerja keras lainnya dilakukan oleh laki-laki. Dan yang terakhir ada pertanian. Budaya pertanian lahir melalui proses panjang terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia.
cara hidup, berburu, dan secara bertahap meninggalkan makanan. Manusia mulai menetap di tanah dan mengolah makanan dengan pertanian dan kesederhanaan dan mengasimilisasi hewan-hewan tertentu. Tembikar adalah untuk membuat hasil tanaman. Sambungan konstruksi lempengan harus berpotongan pada bukaan untuk kolom dan harus berpotongan pada bukaan untuk kolom. Tanaman berikutnya adalah rumput atau jelai pada padi gagah yang ditanam di lahan kering. Hanya dengan menabur benih, mereka menanam air labu dan juga sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanisa Frederika Erli dari 10 IP1. Saya ingin membacakan ilmu pengetahuan di bidang sains orang Indonesia berkenaan dengan astronomi dan geometri bahkan sebelum munculnya pengaruh Hindu. Astronomi. Komunitas Prakatsara di Indonesia merupakan iklim musim untuk tujuan pengiriman dan perdagangan. Iklim muson adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah seiring waktu. Di Indonesia ada 2 musim yang berubah setiap 6 bulan. Angin musim berat daya ketika matahari berada dalam posisi yang jelas di belahan bumi selatan, dengan angin bertiup dari Asia ke Australia pada tekanan kuat dan rendah. Angin musim timur laut ketika posisi nyata matahari di belahan bumi utara disebabkan oleh angin yang ke Austria dan ke Asia. Sejauh ini Jawa mengakui Pranatamango atau sistem Jawa dalam menghitung musim menggunakan stellar volva sebagai penanda musim. Ilmu ukur geometri. Ilmu ukur geometri adalah mengukur segala sesuatu di bumi. Geometri adalah ilmu yang membahas hubungan antara titik, garis, sudut, bidang, dan struktur kosmik. Jadi geometri memperhitungkan 2 dimensi dari dimensi yang disebut bidang datar, seperti seperangkat jajaran, genjang, trapesium, dan lingkaran. Bentuk geometris merujuk pada dunia alami awal di sekitar manusia. Dari prasejarah, varietas hias terus berlanjut menjadi Hindu, Islami hingga saat ini tercermin dalam ragam hias atau motif batik. Motif batik tradisional itu tersendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut. Motif geometris, motif batik yang memiliki unsur bidang atau unsur ilmu ukur. Motif non-geometris yaitu motif yang tidak mengandung unsur ilmu ukur atau bidang. Terima kasih.